Ada yang perlu saya tanyakan begini Ustaz. Kita di Indonesia kan banyak, ada beberapa organisasi seperti Muhammadiyah, NU yang pertama, kemudian Muhammadiyah, kemudian muncul Majelis ada Perti, ya gitu segala macam. ya, Terakhir muncul Salafi, kemudian Wahabi. ya, Pertanyaan saya, apakah Muhammadiyah, Salafi itu termasuk golongan tandu setan? Ini perlu penjelasan dari Ustaz. Yang kedua, ini mohon tanggapan Ustaz. Karena saya asal dari Aceh. Kemarin pulang ke kampung, saya keliling masjid, saya melihat fenomena begini. Habis sholat Jumat, 80% jemaah itu melaksanakan sholat zuhur wajib. 80% berdiri lagi. Yang nggak berdiri malah dicemooh gitu. Jadi mohon pencerahan ini, karena ini saya melihat ini udah nggak benar kalau menurut saya. Nah, kemudian yang paling parah, orang di Aceh sekarang ini takut mati karena pada saat kita meninggal orang tua itu wajib membayar apa namanya itu ya, untuk membayar proses pemakaman. bukan proses pemakaman, Pak. Mengganti pahala orang tua kita ini dengan memberikan beras kepada ustadz, kepada orang yang mengaji di rumah itu, sampai satu terkecil itu kalau di sel, luar biasa itu menurut saya itu, Pak. Jadi mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Yang pertama, organisasi Muhammadiyah apakah termasuk Wahabi? Muhammadiyah ini pendirinya almarhum Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Ahmad Dahlan ini sepergurungan dengan pendiri NU Kiai Haji Hashim Asy'ari. Sama-sama aswaja, sama-sama ahlus sunnah wal jamaah. Bahkan di buku Muhammadiyah Fikih Jilid Telu, Fikih Jilid 3 yang terbit di Jogja, di pusat Muhammadiyah itu dulu di Jogja, itu tata cara ibadahnya sama dengan yang lain, mazhab Syafi'i. Sholawatnya pakai sayyidina, sholat subuhnya baca kunut, baca basmalah jahar, ada zikirnya. Bahkan Muhammadiyah yang awal-awal dulu, kalau mengadakan merayakan Maulid Nabi dan Isra Mi'raj itu lebih meriah daripada NU. Itu Muhammadiyah, itu ada di majalah Muhammadiyah yang lama-lama. Belakangan ya, setelah kiai-kiai Muhammadiyah banyak wafat, dulu yang menjadi kiai Muhammadiyah itu kiai NU juga, karena Kiai Hashim Asy'ari, karena Muhammadiyah ini memang mayoritas orang kota, dan orang kota mayoritas sekolah. Banyak kiai-kiai di Jawa itu oleh kiai suruh masuk ke Muhammadiyah, masuk Muhammadiyah agar ada kiainya. Jadi dulu Muhammadiyah itu aman. Belakangan setelah kiai-kiai ini banyak wafat, jadi Muhammadiyah yang melanjutkan organisasi Muhammadiyah hanya kader secara organisatoris, bukan kader ideologis. Akhirnya apa? Wahabi mulai masuk ke sana. Lalu didirikan yang namanya Majelis Tarjih. Majelis Tarjih ini pintu masuknya Wahabi. Makanya di Muhammadiyah hasil keputusan tarjih itu ada Wahabinya, aswajanya ada, Wahabinya ada. Dan tauhidnya juga gabungan. Di putusan tarjih Muhammadiyah itu tauhid ahlus sunnah digabung dengan tauhid Wahabi, separuhnya aswaja, separuhnya Wahabi. Belakangan ini banyak juga kader-kader pesantren, orang-orang aswaja ya masuk ke Muhammadiyah. Akhirnya sebagian daerah aswaja lagi Muhammadiyah. Ada kawan saya, adik kelas saya ketika di pondok ya, itu kuliah di Unmu. Karena di pondok sampai mengajar, sampai alim beliau. Akhirnya ketika kuliah, kalau dosennya itu nyenggol-nyenggol ilmu fikih, sering dikomentari, Ustadz, nggak begitulah di fikih itu. Akhirnya apa? Beliau langsung jadi asisten dosen. Sekarang jadi dosen dan menjadi pengurus tarjih Muhammadiyah. Akhirnya apa? Beliau ini mengisi masjid-masjid Muhammadiyah di kota itu.
Dan sekarang Muhammadiyah sudah tahlilan lagi, sudah maulid lagi. Kemarin curhat pada saya, ini Ustadz mau curhat katanya. Apa? Istri saya antar ke klinik, jumpa dengan anggota ibu-ibu pengajian Muhammadiyah. Loh, istrinya Ustadz? Iya katanya. Ustadznya itu kalau bilang Muhammadiyah di dadaku, tapi ceramahnya NU semua katanya. Padahal ya bukan NU, karena NU ini ya hanya organisasi. Jadi itu. Yang kedua, masalah sholat Jumat diulang dengan sholat zuhur. Memang ya, sholat Jumat sekarang ini kalau kita berpegangan dengan mazhab Syafi'i, itu memang banyak tidak sah. Contoh bagaimana? Contoh, syarat sahnya Jumat itu dalam satu daerah tidak boleh 2 Jumat dalam satu kampung. Sekarang tuh satu kampung masjidnya ada 5. Betul. Terutama setelah muncul perumahan-perumahan. Kadang nggak sampai 200 meter ada masjid lagi sekarang. Sedangkan di dalam kitab-kitab fikih, dalam satu daerah nggak boleh ada masjid. Anggaplah satu kampung, harus agak jauh. Kalau ini satu daerah 2 masjid, maka yang sah yang duluan, yang belakangan nggak sah. Kalau nggak sah, maka sholat lagi namanya sholat zuhur. Itu sudah betul itu. Yang nggak sholat zuhur itu ya nggak ngerti berarti. Ini contoh ya, contoh. Cuma saya kadang sholat zuhur, kadang enggak. Karena apa namanya? Dan di masjid-masjid sekarang ini, karena yang menjadi khotib, yang menjadi imam itu kadang nggak terseleksi. Saya pernah sholat Jumat di Pekanbaru di masjid. Ternyata khotibnya itu pada waktu khutbah mengartikan ayat salah-salah. Kalau disengaja kan haram. Kalau nggak sengaja paling nggak kan makruh khutbahnya. Lalu ketika dia menjadi imam, baca surat Fatihah itu yang panjang dibaca pendek. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wah, pendek ini. Akhirnya saya sholat zuhur habis itu. Habis itu ustadznya, saya selesai sholat zuhur kok masih ada Pak Ustadz. Apa? Dia gak kenal saya kebetulan. Ustadz tadi baca iyyaka pendek ya? Kayaknya iya katanya. Ustadz jangan diulang lah, satu masjid gak sah sholatnya. Sambian yang nanggung. Saya ingatkan langsung. Cuma kemarin saya Jumatan lagi di situ, dia lagi yang khutbah. Cuma imamnya imam masjid, imam masjidnya. Nah, imam masjidnya baca Fatihahnya betul, baca suratnya yang panjang dipendekkan lagi. Ini makruh lagi nih. Yang gini-gini ini memang perlu sholat zuhur kadang-kadang. Cuma orang kalau nggak tahu kan nggak peduli kan. Kemudian lagi ini ya, yang perlu sholat zuhur lagi khutbah. Khutbah itu kan di dalam kitab-kitab fikih mestinya kan berbahasa Arab. Karena Rasulullah khutbahnya bahasa Arab. Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali khutbahnya bahasa Arab. Berarti kalau khutbah bahasa Indonesia hukumnya bid'ah. Kan begitu. Sekarang mana ada khutbah yang nggak bahasa Indonesia? Kalau khutbah ini cuma biasanya khutbah itu campuran, ada bahasa Arabnya, ada Indonesianya. Kalau khutbah itu campuran, ada bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya. Yang bahasa Indonesia itu berarti memisah antara rukun khutbah. Kalau rukun khutbah itu dipisah dengan hal lain, pendapat Azhar dalam mazhab Syafi'i tidak sah khutbahnya. Kalau gak sah, maka Jumatnya gak sah, maka sholat zuhur. Makanya sebagian daerah di Aceh, kalau khutbah pakai bahasa Indonesia, sebelum selesai rukun khutbahnya diulang biar gak terpisah dengan yang bahasa Indonesia, biar gak sholat zuhur lagi. Jadi begitu. Di Aceh itu sudah betul itu. Mang paling bagus di Aceh memang. Kemudian pertanyaan terakhir, kalau ada orang meninggal lalu keluarganya ngasih sedekah beras, ngasih apa, itu bagus memang, bagus. Ya, dan jangan memaksakan diri lah. Kalau bisa semampunya.
Tapi kalau sampai berhutang, ya kalau berhutang kira-kira mampu bayar, gak apa-apa juga. Ini kadang-kadang ya, orang-orang yang anti sedekah kematian, kadang-kadang alasannya itulah karena gak punya sampai berhutang. Lah walaupun dia berhutang kan bukan kamu yang bayar, kan dia yang bayar. Fenomena hutang ini biasa di negeri kita. Menikahkan anak, hutang. Anak daftar kuliah, hutang. Ya. Kadang berangkat umroh gak lunas, ada. Mau berangkat haji bingung untuk pelunasan cari hutangan. Apa gak berangkat? Ya gak ke Mekah kalau gak hutang. Maka bagaimana? Kata para ulama, hutang itu gak apa-apa. Malah kalau niatnya melunasi dapat pahala. Ada kitab hadis namanya Al-Madjarur Rabih fi Thawabil Amalis Shalih, karangan Imam Al-Hafidh Syarafuddin Abdul Mu'min bin Khalaf Ad-Dimyati. Dalam kitab ini ada bab babu thawabi man iddana dainan wa nawa wafa'ahu. Bab ini menjelaskan pahalanya orang berhutang asalkan niatnya melunasi. Disampaikan di situ, sebagian sahabat itu kalau gak punya hutang malah susah. Pembantunya dipanggil, carikan hutangan. Saya ini gak punya hutang, susah gak punya hutang ini. Mengapa? Ditanya, kenapa susah? Karena Rasulullah SAW bersabda, maniddana dainan wa nawa wafa'ahu kana fi aunillah. Siapa yang berhutang dan dia niatnya melunasi, maka dia selalu dalam pertolongan Allah. Saya kalau gak punya hutang khawatir gak ditolong oleh Allah, makanya cari hutangan. Cuma hadis ini jangan disampaikan sama ibu-ibu. Mengapa? Nanti bapaknya disuruh ngutang beli kalung, payah bapaknya itu. Mengapa? Ada hadisnya loh, bah. Jangan khawatir, bah, Allah yang menolong. Abah melunasi hutangnya, capek suaminya itu. Tapi ada ibu-ibu juga di sini. Tapi gak apa-apalah. Yang penting yang belum dengar jangan tahu. Jadi gak apa-apa itu.